Gong. Ini saya mau nanya, pantai mana keberadaan Nyi Roro Kidul menurut penglihatan mata gaibnya Ki Aan? Pantai mana keberadaan Nyi Roro Kidul? Maksudnya di pantai-pantai mana? Iya, spot-spotnya. Spot-spotnya Iya, munculnya Nyi Roro Kidul Nyi gitu. Roro Kidul. Kalau begitu Nyi Roro Kidul banyak ya. Karena disebutnya juga Nyi Roro Kidul, berarti ada di daerah pantai selatan, Ratu Pantai Selatan. Jadi ya setiap jalur pantai selatan dari ujung timur sampai ujung kulon, yang pantainya di area wilayah selatan, disitulah gerbang munculnya atau kehadirannya sosok Nyi Roro Kidul yang menguasai wilayah pantai selatan memang gitu. Gitu. Jadi nanti di wilayah pantai utara ada lagi, beda lagi gitu, yang ada disebutnya Dewi Lanjar sampai ke Nyai Padang Paran, ada banyak gitu lah. Sebagai penghuni-penghuni atau penjaga wilayah-wilayah tertentu. Apa itu ya? Waduh, ini ngomongin Ratu Pantai Selatan jadinya gemuruh ini. Ini mau tanya lagi, kenapa beliau bisa begitu terkenal di masyarakat pesisir? Apa penyebabnya begitu beliau itu Nyi Ratu ini begitu terkenal? Iya, terkenal ya karena dikenal, jadinya akhirnya banyak memperbincangkan, akhirnya jadi terkenal gitu. Jadi fenomenal, jadi viral gitu. Karena banyak disebut, banyak orang merasa pernah didatengin, merasa pernah mendatangi gitu. Ya otomatis semakin terkenal gitu lah. Karena itu kan dikenal sejak era Mataram. Jadi zaman Mataram itu mulai diperkenalkan dan sampai sekarang akhirnya semakin terkenal gitu. Kamu sendiri mengenal nggak tuh tentang sosok Nyi Roro Kidul? Maka saya nanya sama Ki Aan. Kenapa jadi terkenal ya? Karena emang dikenalkan, jadi ya akhirnya terkenal gitu. Terkenal ya. Betul. Di mana kisah Nyi Roro Kidul itu pertama kali terjadi? Kisah Nyi Roro Kidul terbentuknya sebuah mitos yang akhirnya melegenda itu ya. Iya. Ada banyak versi sebenarnya itu, versi yang pernah saya dengar gitu dari orang-orang yang menurut mereka ya, kalau dari Jawa itu dibilang dari Panembahan Senopati. Kalau yang dari Pasundan itu sosok seorang putri dari putri seorang raja yang bernama Larakadita. Sosok putri ini sangat cantik dan dia punya saudara dua yang kurang cantik dibanding Larakadita ini. Karena Larakadita ini banyak disukai oleh pria-pria tampan pada saat itu. Akhirnya dua adik kakak ini, dua saudaranya ini, dia saudara tiri ini. Dua saudara tiri ini merasa sirik ya, merasa iri dia itu dengan kecantikan Larakadita. Akhirnya dia bertekad bagaimana caranya supaya wajah Larakadita itu menjadi buruk. Alkisah dia mencari seorang
dukun lah pada saat itu untuk membuat satu penyakit yang bikin wajah Larakadita itu menjadi jelek dan semua yang tadinya mencintai jadi menjauhi gitu. Akhirnya benar terjadi kejadian itu, dia taruhlah diguna-guna atau disantet sehingga wajahnya penuh dengan bercak-bercak seperti sisik, bernanah gitu, jelek ya, kotor, bau. Dipanggilkan tabib sana sini gak sembuh juga gitu. Ditirakatin oleh dukun-dukun hebat juga nggak sembuh juga. Wah, berarti itu memang yang guna-guna itu hebat sekali berarti ya. Akhirnya dia diusir dari istana gitu lah. Dia diusir dari istana dan Larakadita pun sadar diri gitu bahwa dia sudah tidak ada yang mau mendekati karena ya bau, ya jelek. Akhirnya dia juga memisahkan diri dan dia pergi ke sebuah laut di daerah pantai selatan itu. Nah, dia kepengen sembuh kembali karena tidak ada yang bisa menyembuhkan, jadi dia ingin menyembuhkan dengan dirinya sendiri dengan cara apapun. Lalu dia bersemedi di sebuah batu karang selama entah berapa lama, dia sendiri sampai tidak sadar. Dan satu ketika dia itu sudah lepas sampai dia mati gitu loh. Sampai dia mati, sampai raganya pun akhirnya pada situ ada ombak yang mengambil dia. Mengambil dia seraga-raganya dibawa ke tengah. Dan disitulah seperti terjadi pertemuan antara Bunda Ratu dengan Larakadita. Nah, Bunda Ratu inilah yang akhirnya mengangkat anak lah istilahnya gitu, mengangkat anak si Larakadita, dan dia tidak bisa kembali lagi ke dunia. Dia akan berwajah sangat cantik berkali-kali lipat dari sebelumnya sebagai manusia, tapi dia sudah berada di dimensi bukan dunia lagi, dimensinya samudra itu. Dan dia ditugaskan untuk memberi pituah-pituah yang lembut, memberi energi-energi pesona dan welas asih, jangan sampai menyakiti orang sebagaimana dia disakiti oleh saudaranya. Dan dia menjadi satu sosok putri yang dijuluki dengan Nyai Ratu Kidul ya, ya gitulah, atau Ratu Pantai Selatan. Dan disitulah kisah awalnya yang saya dengar dari versi tertentu ya, karena memang banyak versi. Ya, silakan dipercaya atau tidak, itu mitos atau legenda, sejarah atau mungkin hanya sebuah cerita, itu gambaran bahwa sosok Nyai Ratu Kidul itu pernah ada sebagai manusia dan akhirnya masuk ke dimensi yang lebih dalam dan menjadi satu energi yang kepada orang-orang tertentu, orang-orang terpilih, dia menampakkan diri. Gitu. Dan wilayahnya di semua pantai selatan aja. Kalau bisa dari Banyuwangi sampai ke Jogja, Parangtritis paling terkenal ya, Parangtritis, Parangkusumo, Parangdum, sampai ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi, sampai ke daerah Banten, Ujung Kulon, Anyer, itu juga banyak orang-orang yang meyakini disitulah gerbangnya Ratu Kidul itu suka hadir gitu loh. Bahkan saya sendiri dulu ritual untuk menembus ke sana, saya di daerah Banten, daerah Anyer gitu loh. Walaupun tapak tilas saya
nggak ada yang tahu di mana. Iya. Itu salah satu gerbang yang saya temukan, tapi mungkin kalau itu saya kasih tahu bisa jadi disakralkan atau bisa dibikinkan satu ruangan khusus kayak di Pelabuhan Ratu gitu ya. Iya. Di situ ada gerbang. Cuman saya anggap sudahlah, itu perjalanan saya. Nanti kalau saya kasih tahu titiknya di situ, nanti dijadiin apa? Bisnis. Kayaknya ke sana gitu. Jadi saya sakralkan aja lah gitu. Pertanyaan lagi. Masyarakat pesisir sering memberikan larung saji ke Ratu Pantai Selatan. Sebetulnya makanan apa yang disukai oleh Ratu Pantai Selatan? Oh, tentang sesaji yang dilarungkan ke laut ya. Iya. Dan itu masyarakat menganggapnya sebuah suguhan untuk dimakan Nyai Ratu gitu ya. Oh, dan kesukaan apa makanannya gitu. Sebetulnya. Apa ya? Apa ngolongol, apa wajit, apa kelepon, apa gitu. Apa ketan hitam, apa bubur putih, bubur merah gitu. Ya enggak sih. Itu sebenarnya melarungkan itu simbolisasi. Bukan berarti itu disuguhkan makanan untuk Nyi Roro Kidul. Kayaknya ya itu ya, namanya pertanyaan yang logika, tapi disuguhkan pertanyaan itu ke yang non logika. Jadi memang agak rancu Mas, agak rancu. Jadi Nyi Roro Kidul suka dawet, suka ketan hitam, suka bubur biru atau apa, kesannya jadi apa ya, Nyi Roro Kidul membutuhkan susuguhan yang dari manusia, kesannya gitu. Ya menurut saya enggak sih, enggak sampai segitunya Nyi Roro Kidul membutuhkan makanan atau suguhan dari manusia yang mau menemui dia, enggak. Itu sebuah simbolisasi, sebuah penghormatan bahwa apa yang kita konsumsi, yang kita makan seperti biasanya pisang atau beras atau apa, itu simbolisasi sebagai rasa terima kasih. Dan itu dikembalikan bukan ke Nyi Roro Kidul, dikembalikan, dilebur di alam semesta gitu loh, buat alam semesta. Dan bukan berarti lagi-lagi itu disuguhkan untuk alam semesta, ya emang agak sulit itu, karena kalau dipikirnya secara logika jadi rancu gitu. Masa sih Roro Kidul disuguhinnya sesaji begitu? Bukan untuk itu gitu loh. Penghormatan masing-masing aja, boleh apa aja silahkan. Bila perlu mobil Alphard sana tenggelamkan di laut boleh. Untuk disuguhkan gitulah kira-kira Mas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak saya mau pulang nih. Satu lagi nih Ki. Ya boleh, banyak juga boleh. Apakah Nyi Roro Kidul punya adik? Ya itu lagi, pertanyaannya lagi-lagi terlalu logika. Sedangkan kalau sudah menyangkut Nyi Roro Kidul itu sudah di luar logika. Di luar logika. Iya, jadi kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu boleh saya jawab, tapi jangan menyalahkan atau membenarkan. Nyi Roro Kidul itu nggak punya adik, nggak punya kakak, nggak punya ibu, nggak punya saudara. Oke. Boleh tahu saya jawab gitu? Iya betul. Iya wes. Apa adiknya Nyi Roro Wetan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro apa Lor gitu. Apa perbedaannya Ki? Ada lagi nih perbedaannya Kanjeng Ratu Kidul sama Nyi Ratu Kidul. Iya, persamaannya kita nyamain sendiri, perbedaannya juga beda-bedain sendiri. Oh begitu. Ya itulah, semua yang di luar rasional
mempertanyakan tentang logikanya. Jadi ya agak rancu, tapi enggak apa-apa saya jawab lagi. Perbedaannya apa Nyi Roro Kidul sama Bunda Ratu? Kalau Nyi Roro Kidul itu nggak ada huruf B-nya, kalau Bunda Ratu ada huruf B-nya. Ya. Iya. Enggak begitu, Mas. Nyi Roro Kidul itu, Nyi itu artinya sebuah panggilan penghormatan kepada seorang perempuan yang ayu, yang ditugaskan atau yang disebut sebagai anaknya lah gitulah. Anaknya ratu, Nyi Ratu gitu loh. Kalau Bunda Ratu berarti ya ibu surinya gitu. Yang tadi saya bilang tentang tadi itu apa, cerita tentang Larakadita diangkat oleh Bunda Ratu sehingga dia menjadi panggilan Nyi Ratu gitu lah, wakilnya ratu gitu lah. Jadi ibu surinya, kalau logikanya gini, ibu surinya di rumah aja dan kamu anak saya, kamu saya tugaskan untuk menjaga wilayah ini, gitulah itu. Dan semua keputusan ada di saya sebagai Bunda Ratu, sebagai ibu surinya, gitu. Terakhir, Jalam, dari mana asal daerah cerita Nyi Roro Kidul? Nah, kan, ya udahlah, semua pertanyaannya logika. Jadi ya wis, tak jawab secara logika aja. Dari mana asalnya? Dari Indonesia, dari Nusantara. Itu udah pasti. Karena waktu saya ada di Baghdad, nah, tahu nggak saya pernah di Baghdad? Nggak tahu kan? Iya, nggak tahu, saya juga nggak tahu. Di sana ternyata tidak ada Nyi Roro Kidul. Di Arab juga nggak ada Nyi Roro Kidul. Di Amerika juga nggak ada Nyi Roro Kidul. Jadi dari mana berasalnya Nyi Roro Kidul? Dari Nusantara. Gitu. Apalagi pertanyaan logikanya. Sudah selesai. Sudah selesai. Atau jangan-jangan kok bajunya selalu hijau? Beli di pasar mana gitu sekalian. Terus batiknya batik Jogja, apa dia pergi di pasar Klawer, pasar Beringharjo gitu, yang ada di Jogja. Ya lagi-lagi ya enggak apa-apa, namanya juga nanya ya. Iya. Nanya yang logis aja, memang bener sih gitu. Dari mana ya kok pakaiannya hijau, masa di alam gaib ada pasar gitu ya. Belinya dari mana? Lagi-lagi makanya saya bilang simbolik dari unsur budaya khususnya Jawa, ketika para kaputren, para putri-putri Jawa itu memakai busana-busana seperti itu, kemben hijau itu ada maknanya, terus bawahnya itu memakai jarik, itu juga sebagai unsur budaya. Nah, silahkan saja kalian mau menggambarkan Nyi Roro Kidul dengan busana dress modern atau dengan baju kimono misalkan gitu, baju Jepang, tapi kan nggak asik dibilang kok Nyi Roro Kidul pakai baju kimono gitu. Karena unsurnya ini dari Jawa. Jawa itu ya maksudnya Nusantara, Jawa Dwipa, Jawa keseluruhannya pada zaman dulu. Akhirnya unsur-unsur budaya itu dimasukkan ke dalam sosok mitos Bunda Nyi Roro Kidul. Kalau di Chinese itu kan Dewi Kuan Im, gitu kan. Terus kalau Dewi Kuan Im dikasih baju kebaya atau kemben, terus batik, kan ya nggak pas juga. Kalau Nyi Roro Kidul dikasih gantian pakai baju Chinese juga nggak pantas juga. Akhirnya mengikuti budaya dan ras yang lebih lebih dipahami dan diyakini bahwa
sosok Nyi Roro Kidul itu dari Jawa, akhirnya Jawa. gitu, Nusantara gitulah. Iya. Seperti itu. Jadi semoga kalau pertanyaannya pasar mana belinya, apa ada tukang batik di sana, ya terserah mau ngomong gitu juga, wajar gitu ya, Wajar. karena membacanya dengan logika. Logika. Ketika nanti belajar lebih dalam lagi, jangan hanya stop di logika, masuk ke ranah batinnya, masuk ke ranah dimensinya, masuk ke makna sesungguhnya sampai sedalam-dalamnya. Itu akan kita ketahui apa sesungguhnya Nyi Roro Kidul, Bunda Ratu, dan siapakah mereka. Itu yang kadang sulit dijelaskan, karena yang ketika kita jelaskan dengan bahasa batin, orang menangkapnya dengan rasional, maka tidak akan nyambung. Gitu loh. Jadi ya kalau nanya batiknya dari mana, ya dari Jogja, udah selesai. Terus kembennya pesen di mana, Pasar Beringharjo, monggo, nah wis selesai gitu ya. Ya. Gitulah. Sudah cukup pertanyaan tentang Nyi Roro Kidul. Sudah cukup. Ternyata begitu kawan-kawan sahabat misteri. Jadi rumit, runyem, rucek, rudet, ruwet kalau sudah mengupas tentang Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul tidak bisa hanya kita manai lewat logika, tetapi kita resapi dengan bahasa batin kita, sehingga kita bisa menempatkan diri di mana rasionalnya, di mana sisi spiritualnya. Jangan putus asa, jangan lepas kendali, jangan salah arah. Tetap junjung tinggi moral dan etika kita sebagai warga Indonesia. Wassalam.